Shalom Bunerjas. Shalom. Sama-sama di sore hari yang indah ini kita mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau bangkit berdiri, boleh kasih tos kiri kananmu. Ucapkan Tuhan Yesus mengasihimu. Mari sama-sama kaum muda Bunerjas yang beribadah mulai live streaming. Kita mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan yang mengurapi setiap kita. Dia menjaga setiap kita. Dan tubuh dan darah Tuhan yang melingkupi setiap kita. You guys ready? 1, 2, 1, 2, 3, go! Aku gak pernah takut, sebab Yesus selalu besertaku. Aku selalu sehat, sebab tubuh dan darah Yesus. Aku selalu jadi juara, sebab Yesus selalu rapiku. Aku selalu aman, sebab Yesus selalu menjagaku. Mari dengan imanmu katakan, aku gak pernah takut, sebab Yesus selalu besertaku. Aku selalu sehat, sebab tubuh dan darah Tuhan, dan kami selalu jadi juara. Aku selalu jadi juara, sebab Yesus selalu rapiku. Aku selalu aman, sebab Yesus selalu menjagaku. Tuhan Yesus selalu baik bagiku. Tuhan Yesus juga selalu baik bagimu. Tuhan Yesus Bapa dan sahabatku selamanya. Oh, oh, aku diberkati. Oh, oh, aku dikasihi. Oh, oh, bersyukur karena generasi yang diurapi. Oh, oh, aku diberkati. Oh, oh, kita dikasihi. Aku dikasihi. Oh, oh, bersyukur karena kami generasi yang diurapi. Oh, 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 oh. Mari sekali lagi kamu udah Bunerjas dengan imanmu. Sama-sama katakan, aku gak pernah takut, sebab Yesus selalu besertaku. Aku selalu sehat, sebab tubuh dan darah Yesus. Ini yang kami imani Tuhan. Kami selalu jadi juara, sebab Yesus selalu rapiku. Aku selalu aman, sebab Yesus selalu menjagaku. Tuhan Yesus selalu baik bagimu. Tuhan Yesus juga selalu baik bagimu. Tuhan Yesus Bapa dan sahabatku selamanya. Katakan, oh, oh, aku diberkati. Oh, oh, aku dikasihi. Oh, oh, bersyukur karena generasi yang diurapi. Oh, oh, aku diberkati. Oh, kita dikasihi Tuhan. Aku dikasihi. Oh, oh, bersyukur karena kami generasi yang diurapi. Mari terus bertepuk tangan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia mengurapi setiap kita. Dia menjaga setiap kita, dan Dia memberkati setiap kita. Dia musik memuji nama Tuhan. Mari kembali sama-sama Bunerjas dengan iman kita umat yang diberkati. Katakan, oh, oh, aku diberkati. Oh, oh, aku dikasihi. Oh, oh, bersyukur karena kami
kasih. Sekali lagi katakan, oh, kita diberkati Tuhan, kita dikasihi Tuhan. Yes, amin. Bersyukur karena kami generasi yang diurapi. Aku diberkati, aku dikasihi, bersyukur karena kami generasi yang diurapi. Generasi yang diurapi. Yang percaya kita diurapi Tuhan. Di atas kepala kasih tepuk tangan kemuliaan Tuhan Yesus. Terus kita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab kita tahu kebaikan Tuhan tak berkesudahan bagi setiap kita. Kembali lebih dahsyat kasih tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Terus kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa, dengan hati yang bersuka-cita. Mari sama-sama menerjemah, tetap dengan hati yang bersuka-cita di hadapan Tuhan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta
kita percaya kuasa Tuhan begitu luar biasa dalam setiap kita, amin. Boleh lambaikan tangan yang percaya kuasa Tuhan begitu luar biasa. Yes, satu pujian lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau terus bangkit, kita mau terus nyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama generasi yang diurapi, umat-umat pilihan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kembali sama-sama umat pilihan Tuhan. Oh mari kita semua umat-umat pilihan, umat pilih. Terus kita mendengar panggilan Allah, panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Mari nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja. Sama-sama, sekali lagi kita akan puji, kita umat pilihan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Nyatakan kemuliaan-Nya, Tuhan bangkit. Kami mau nyatakan kebesaran Tuhan, nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, biar semua Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Nya. Mari terus bangkit, nyatakan kebesaran Tuhan. Yes. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Ialah Tuhan, Raja segala raja. Sebab Dialah masih tetap jemaat Tuhan. Come on, Bunda Erjas. Ku kan bangkit. Mari nyatakan kemuliaan dan kebesaran Tuhan di sore hari yang indah. Ini janji kami ya Bapa. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja.
tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang bersuka cita pada hari ini boleh lambaikan tanganmu tinggi di atas kepala. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita telah datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan bersama-sama kita akan menyembah, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama teduhkan hati sejenak. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat kebaikan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, berterima kasih untuk segala-galanya yang sudah Tuhan berikan ada di dalam sepanjang kehidupan kami. Baik itu suka maupun duka, kami percaya Tuhan Yesus semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Ini setiap kami Bapa generasi muda Tuhan Yesus. Inilah setiap kami Bapa datang untuk mengikuti Yesus, untuk mengiring setiap langkah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus, semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami mau mengikut Engkau Tuhan. Sama-sama Tiberias sekali. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati setiap kami Tuhan. Inilah penyembahan setiap kami Yesus. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Mu Tuhan. Mengenal kehendak
kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hati. Kami lepas semua hak kami, Yesus. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Dan kami yakin Tuhan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Inilah setiap kerinduan hati kami Tuhan Yesus, adalah untuk mengikut Engkau Tuhan Yesus, adalah untuk mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Sebab hanya Engkau yang kami pandang Yesus, sebab hanya Engkau lah yang kami lihat Tuhan Yesus. Hanya kepadamu segala pujian kami, segala sembah kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu yang besar. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih Pak. Mari sama-sama gereja Tiberias dengan segenap hati, mari bersama-sama kita nyatakan mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Mu di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikuti Yesus, mengikuti Yesus. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak di hidupku. Oh, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama diberikan. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan
kenang selalu. Mari kita boleh kasih tepuk tangan, sama-sama angkat suara kita katakan, Yesus, itulah kesukaanmu. Ku lepas semua raguku, mengenal kehendak-Mu kehendaknya di hidupku. Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba-Nya berkenan selalu. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Mari sama-sama angkat sembah kita, angkat pujian kita di hadapan Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, inilah kerinduan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa kami yang baik. Sampai selama-lamanya kami mau mengikuti Engkau Yesus. Sampai selama-lamanya hidup kami mau mengiring Engkau Yesus. Sebab Engkaulah segala-galanya dalam setiap kehidupan kami. Sebab kerajaan-Mu Tuhan, sebab kebenaran-Mu, itulah yang menjadi bagian setiap kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Sekali lagi, mari sama-sama angkat suara kita. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Angkat suara kita, how great
is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great, how great, how great is our God. How great is our God. Oh, we sing how great is our God. Buat Tuhan Yesus, how great is our God. Sing with me how great is our God. And all will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God. And all will sing how great is our God. Mari sama-sama angkat sebagai angkat suaramu Boanerges, katakan how great is our God. Sing with me how great is our God. And all will sing how great is our God. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sembah setiap kami Bapa boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus akhirnya segala pujian, hormat serta kemuliaan kami persembahkan, hanya kami tinggikan ke dalam satu nama yang berkuasa yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari segenap umat Tuhan yang percaya kita punya Tuhan yang hebat, bersama-sama kita mau katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Pujian nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dipersilahkan untuk duduk kembali di tempatnya masing-masing. Dan bersama-sama sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kita akan menyaksikan sejenak itu video highlight khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Kami ucapkan selamat menyaksikan, dan Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Penyembahan adalah bagian penting dalam kehidupan sebagai orang percaya. Bahkan seharusnya menjadi gaya hidup kita sebagai anak Tuhan. Penyembahan juga bukan tentang di mana tempat atau waktu, karena perhatian utama Tuhan Yesus bukanlah kepada hal-hal lahiriah, tetapi pada hati yang mengasihi Dia. Tubuh orang Kristen adalah bait Roh Kudus yang mengubah tubuh orang percaya menjadi rumah bagi hadirat Tuhan yang kudus. Maka dari itu kita harus menggunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan dengan baik, dengan memuji dan menyembah Tuhan Yesus dimanapun dan kapanpun. Memuji Tuhan harus dengan segenap hati dan jiwa. Jadi menyembah dalam aktivitas yang berasal dari dalam hati, dan memuji Tuhan merupakan manifestasi dari penyembahan. Memuji dan menyembah di bumi ini adalah persiapan kita untuk kekekalan nanti. Sebab di sorga kelak kita akan melayani Allah dengan menyembah dan memuji Tuhan Yesus. Nah, untuk itu saudara, kita harus memuji dan menyembah Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Kita harus dalam penyembahan selalu kepada Tuhan. Untuk itu kita kudus, kita selalu eling, kita selalu waspada, dan kita ada koneksi selalu dengan Tuhan Yesus.
Puji nama Tuhan Yesus Kristus, video khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia selengkapnya dapat disaksikan yaitu di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan bersama-sama kita akan mendengarkan yaitu suara Gembala Sidang yang ditulis langsung oleh hambanya yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema yang harus kita utamakan dalam hidup ini. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga, hidup kudus dan selalu hidup dalam pertobatan, untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami semua agar senantiasa hidup dalam kekudusan, agar kami semua menjadi warga sorga, agar kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua yang harus kita utamakan dalam hidup ini. Poin yang pertama, utamakan Tuhan. Dalam Injilnya, Amos pasal yang kelima ayat yang keempat dan juga Amos pasal yang kelima ayat yang ke-14. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa mengasihi Tuhan harus menjadi prioritas utama dan yang pertama. Tuhan adalah sumber segala keberhasilan dalam kehidupan kita. Kalau kita jadikan Tuhan sebagai yang utama dan pertama dalam hidup kita, maka kita akan berjalan dalam kuasa dan mujizat Tuhan. Poin yang kedua, utamakan untuk tubuh kita kudus dan suci. Dalam Injilnya, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai dengan 17 dan juga 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai dengan 20. Firman Tuhan katakan, tubuh kita adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Itu artinya tubuh kita milik Allah karena kita sudah dibeli oleh Kristus. Mari kita jaga tubuh kita agar Tuhan Yesus berdiam di dalam kita dan kita memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Poin yang ketiga, utamakan pelayanan pekerjaan Tuhan. Dalam Injilnya, Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Kita harus memandang semua pekerjaan sebagai suatu pelayanan kepada Tuhan Yesus. Hendaklah kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan gembira, seolah-olah Kristus adalah majikan setiap kita. Kerjakanlah semua pekerjaan kita dengan baik, seperti untuk Tuhan. Maka suatu hari kelak kita akan mendapatkannya. Bukan hanya upah, tetapi juga nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Poin yang keempat, utamakan duduk di kaki Tuhan atau berdoa selalu dan mendengarkan perkataan Yesus. Dalam Injilnya, Markus pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Duduk di kaki Yesus berarti tersungkur memohon kepada Tuhan Yesus. Marilah kita introspeksi diri, sudahkah kita lebih dekat dengan Tuhan Yesus? Kita masih bernafas hingga detik ini, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan agar kita bebenah diri, terutama dalam kehidupan rohani, agar Tuhan Yesus yang memimpin dan melindungi kita, serta firman-Nya menjadi tuntunan dalam keseharian kita. Poin yang kelima, utamakan mengingat pengorbanan Yesus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dalam Injilnya, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah pusat dari iman Kristen, yang mana adalah sebuah tindakan kasih yang tidak tertandingi dalam sejarah manusia. Marilah kita menghargai dan mengingat pengorbanan Yesus dengan menjadi terang dalam hidup ini. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau yang menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Dan kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri. Itu hidup kami di bumi, seperti di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya teman-teman kaum muda Buniarsius, di sore hari yang indah ini kita mau siapkan hati kita untuk diberkati lebih lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Kembali tundukkan hati kita di hadapan Tuhan, kembali tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau satu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Roh Kudus. Sebab di sore hari yang indah ini ya Bapa, kami telah datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami telah datang menyembah dan bawa ucapan syukur setiap kami di hadapan tahta suci. Terus kami imani ya Roh Kudus, di balik pujian dan penyembahan kami, ada sukacita yang baru, ada kekuatan yang baru.
dan ada damai sejahtera yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskanlah hati kami agar firman yang kami dengar dapat menjadi rema dalam hidup kami. Jika kami berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih akan menyampaikan kemah firman-Mu tempat ini, Bapak Pendeta Renald Watimena, Tuhan Yesus berkati senantiasa. Tuhan Yesus yang berikan hikmat agar setiap perkataan keluar dari lidah mulut hamba-Nya hanya berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Dan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi agar memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Maka kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Kembali kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Maka bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami. Ini hati kami Tuhan, ini sembah kami ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan, kembali bersama-sama kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan yang memelihara setiap kita. Kita siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Kembali kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terus kami datang dengan hati yang mengucap syukur di hadapan. Dan kami nyatakan sampai selama-lamanya, Engkau Tuhan di hidup kami. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu selamanya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Mari sama-sama sambil angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Selamanya Kau Tuhan, kami mau nyatakan Tuhan yang terutama di hidup kami, yang terutama, takkan ku lepaskan, takkan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama. Dan ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama, di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari sama-sama sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan, kita mau sebut firman Tuhan lebih dahsyat lagi. Katakan, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu.
semua nyanyikan. Selamanya Kau Tuhanku. Kita menyatakan yang terutama Tuhan. Yang terutama hidupku. Akan ku lepaskan pengharapan di dalam pengharapan di dalam pengharapan di dalammu. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang paling meriah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, betapa kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih bagi setiap anak-anak muda Boanerges yang hadir bersama-sama di dalam ibadah di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, bersama dengan jemaat yang bergabung lewat ibadah live streaming. Dimanapun setiap jemaat Tuhan berada, walaupun kami dibatasi oleh ruang dan jarak, tetapi kami sungguh percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, mujizat Tuhan pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Betapa kami sungguh bersyukur kami boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Betapa kami sungguh bersuka cita untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, betapa masa muda kami percaya sungguh indah di dalam tangan Tuhan. Bahwa rancangan yang luar biasa, rancangan yang manis Tuhan nyatakan bagi setiap kami, generasi minyak dan anggur yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan rancangkan, bahwa kami akan selalu naik menjadi kepala dan bukan ekor. Dimanapun kami melangkah, tempat yang kami injak diberkati Tuhan. Bahkan apa yang kami kerjakan dengan tangan kami diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa kami sungguh bersyukur kami boleh ada di Gereja Tiberias. Kerjaan Tuhan pakai secara luar biasa di akhir zaman, mengembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus dan penyekurapan, membuktikan kuasa Tuhan Yesus lebih dari segala ilmu pengetahuan manusia. Doa kami selalu untuk yang terkasih Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus berkati, Tuhan pakai lebih heran lagi di akhir zaman untuk menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu, kami doa, beri kami hati seorang murid dan telinga seorang murid yang mau diajar bahkan bertegur oleh setiap firman Tuhan pada sore hari. Dan kami doa ya Tuhan Yesus, bahwa kami tidak hanya cakap sebagai pendengar yang baik saja, tetapi kami juga cakap menjadi pelaku firman yang baik. Ia melakukan setiap firman yang kami dengar, bahkan kami terima pada sore malam hari ini. Firman Tuhan disampaikan, tertanam di dalam loh batin kami, dan akan berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga bertambah teguh iman kami. Hanya di dalam satu nama, nama yang ajaib dan luar biasa, Allah kami yang punya kerajaan surga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan, anak-anak muda Boanerges dengan sukacita, sama-sama kita mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali rekan-rekan muda sekalian. Puji Tuhan. Selamat sore. Shalom Boanerges. Masih suara yang lebih keras. Shalom Boanerges. Senang bertemu rekan-rekan muda sekalian. Apa kabar semuanya? Luar biasa, banyak berkat, amin. Banyak mujizat, amin. Boleh saya melihat tangan-tangan yang sungguh bersuka cita, boleh lambaikan tangannya, boleh lambaikan ke kiri kanan saudara, katakan shalom. Puji Tuhan, damai sejahtera untuk kita semua. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Baik, sama-sama kita akan duduk diam, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Bahwa firman Tuhan akan saya sampaikan saudara dengan tema yaitu suci pikiran, perkataan, dan perbuatan. Apa temanya saudara? Suci pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita buka sama-sama di dalam 1 Petrus pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kalau rekan-rekan muda sudah di sana, saya ajak, saya jemput kembali. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat firman Tuhan ini tentunya dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. Karena firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Yang sudah di sana katakan amin. Amin. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Sama-sama katakan amin.
Silakan duduk kembali rekan-rekan muda sekalian. Puji Tuhan, diberkatilah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tentunya juga setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kalau saya boleh tahu, ada rekan-rekan yang masih sekolah SMA, coba boleh angkat tangannya, sekolah? Ada? Ya, atau mungkin yang SMP ada? Iya, oke, puji Tuhan. Teman-teman aktif dalam kegiatan di sekolah, ada yang aktif di pramuka? Atau mungkin teman-teman yang sudah kuliah, teman-teman yang mungkin yang sudah kerja, ingat ketika momen-momen dulu ikut pramuka ya. Saya pernah beberapa waktu yang lalu, kurang lebih sekitar sebulan yang lalu, saya antar anak saya ke sekolah gitu kan. Anak saya masih kelas 3 SD. Jadi dia dari kelas 1, 2, 3 itu masih belum dapat seragam untuk pakai baju pramuka gitu. Jadi ketika dia lihat kakak-kakaknya yang kelas 4, kalau kelas 5 itu kalau tidak salah mereka sudah dapat baju pramuka, dia penasaran, dia tanya gini, "Papa, pramuka itu apa?" gitu, "Papi, pramuka itu apa?" gitu. Terus ya udah saya putar video gitu, kegiatan pramuka apa saja, camping ya kan, hiking naik gunung. Waduh, begitu banyak kegiatan yang sangat luar biasa. Jadi sementara sambil ngantri untuk masuk di lobi sekolah untuk anak saya, tiba-tiba sampai di mana di video itu ada pengucapan janji dari pramuka. Ingat teman-teman, Dasa Dharma Pramuka. Iya kan, ingat ya, masih ingat ya. Apa saja isinya? Takwa kepada Tuhan Maha Esa, apalagi cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria. Masih ingat itu? Dan ketika itu dibacakan saudara, tiba-tiba pada poin yang terakhir, pada poin yang ke-10, apa isinya masih ingat? Apa? Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Artinya apa? Kita aja sejak kita kecil, sejak kita sekolah saja, kita sudah diajarkan nilai-nilai yang sangat luar biasa. Apalagi saudara dan saya, kita sudah mengetahui kebenaran bahwa kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam apa? Dalam kekudusan. Dan ini yang menjadi tagline dari Gereja Tiberias, apa yang sudah digaungkan bahkan dari mendiang gembala sidang Bapak Pendeta Dr. Yosef Aryaji, supaya sama-sama saudara dan saya, ayo setiap jemaat Tiberias, terlebih setiap kita anak-anak muda, supaya apa? Ayo kita berjuang hidup dalam kekudusan, suci dalam pikiran, suci dalam perkataan, bahkan suci dalam segala perbuatan. Kenapa? Karena kita itu semua dipanggil untuk apa? Hidup dalam kekudusan. Sama-sama bilang, saya dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Bilang kiri kananmu, kamu juga dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Amin. Kita semua itu dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Bukan hanya ketika kita di gereja saja, tetapi apa? Dalam seluruh aspek hidup kita sehari-hari. Halo? Dan kekudusan itu tidak hanya terlihat bagaimana cara kita beribadah, tetapi bagaimana pikiran kita yang murni, bagaimana perkataan kita yang membangun menjadi berkat, bagaimana perbuatan kita yang bisa memuliakan Tuhan. Kekudusan bukan berarti kita tidak pernah salah saudara, tetapi bagaimana kita mau selalu untuk berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tinggalkan dosa, kita jauhi dosa, dan kita berani berkata tidak terhadap dosa. Kenapa kita harus sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan? Catat ini baik, bahwa kekudusan adalah gaya hidup yang sungguh-sungguh akan memuliakan Tuhan. Amin. Ketika masa muda kalian hidup dalam kekudusan, masa muda kalian akan sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Dimanapun kalian berada, baik di sekolah, di tempat kalian bekerja, bahkan di tempat kalian melayani, ketika kita mau sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, maka saya pastikan kehidupan kita pasti akan memuliakan Tuhan. Karena kalau kita sungguh-sungguh jaga pikiran kita sungguh-sungguh jaga perkataan kita sungguh-sungguh jaga perbuatan kita, maka hidup kita akan sungguh-sungguh menjadi kesaksian yang kuat bagi dunia ini. Amin saudara, puji Tuhan. Makanya kita bersyukur saudara, kita sama-sama di Gereja Tiberias dengan visi yang Tuhan taruh, kita dipersiapkan menjadi jemaat yang kudus. Sekali lagi kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang kudus, hidup dalam kekudusan. Tidak hanya menjadi jemaat yang kudus, selanjutnya apa saudara? Misionaris, tugasnya apa saudara? Bersaksi. Hidup dalam kekudusan itu akan menjadi kesaksian yang luar biasa bagi dunia. Sehingga saya doa, tidak hanya setiap kita anak-anak muda yang kumpul di Tiberias Gading Nia saja, tidak hanya jemaat Tuhan yang ikut ibadah live streaming saja, setiap kita yang ada
yang hidup dalam kekudusan. Saudara dan saya, tidak hanya sama-sama kita kumpul di bumi, tetapi satu saat kita sama-sama kumpul dalam kerajaan surga. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita belajar sama-sama. Yang pertama, saudara, kita harus suci di dalam pikiran kita. Filipi pada pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Sekali lagi saya baca. Jadi akhirnya saudara-saudara, ayo sama-sama baca. Semua yang apa? Benar. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya gini saudara, pikiran yang suci akan membentuk hidup yang benar. Sama-sama bilang, pikiran yang suci akan membentuk hidup yang benar. Setiap kita, siapapun kita punya pikiran. Tetapi tadi firman Tuhan katakan apa? Kita tidak bisa memikirkan sembarangan. Tetapi apa? Yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, yang disebut kebajikan, patut dipuji, itu yang harus kita pikirkan. Kenapa saudara? Karena pikiran kita adalah sumber dari segala tindakan. Apa yang kita pikirkan, pada akhirnya itu akan keluar dari perkataan, bahkan tindakan kita, saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan itu menekankan supaya apa? Pentingnya kita menjaga pikiran kita supaya apa? Tetap murni, berfokus kepada hal-hal yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Pertobatan, metanoia itu dimulai dari mana saudara? Perubahan pola pikir. Karena sekali lagi, pikiran kita itu saudara akan menentukan, pikiran kita itu sebagai sumber dari segala tindakan kita, saudara. Coba saya kasih ilustrasi seperti ini. Bayangkan bahwa pikiran kita itu sama seperti komputer. Ada yang gak pernah main komputer? Ada? Saya yakin semua pasti pernah. Oh ada satu, oke, gak apa-apa. Saya yakin semua pasti tidak asing dengan yang namanya komputer. Anggaplah pikiran kita itu seperti komputer. Mata kita itu seperti kamera. Sekali lagi, pikiran kita seperti apa? Komputer. Mata kita seperti apa saudara? Kamera. Apa tugasnya kamera? Untuk menangkap gambar. Untuk menangkap gambar saudara. Menangkap video. Kalau kamera kita arahkan kepada sesuatu yang indah, seperti mungkin pemandangan, iya kan? Maka tentunya gambar yang tersimpan juga adalah gambar yang indah, yang bagus. Tapi sebaliknya, kalau kamera kita arahkan kepada tempat yang jelek, kita arahkan ke tempat sampah, maka yang tersimpan saudara adalah gambar yang apa? Gambar yang jelek juga, yaitu apa? Sampah. Demikian juga apa yang kita lihat dengan mata kita ini akan masuk ke dalam pikiran kita. Jadi kalau mata itu adalah sebagai kamera, pikiran kita itu sama seperti hard disk. Jadi kalau kamera itu dia mengangkat semua gambar, ya kan, semua video itu akan tersimpan di mana? Di hard disk. Kalau kita sering merekam dengan kamera gambar-gambar yang bagus, gambar-gambar yang indah, maka saya pastikan yang tersimpan di komputer kita juga yaitu gambar-gambar yang bagus. Siapa ya saudara? Iya. Kalau kita sering merekam, ya kan saudara, kamera kita menangkap gambar-gambar yang baik, yang gak bagus, gambar-gambar yang jelek, saya pastikan yang tersimpan di hard disk kita juga adalah gambar-gambar yang jelek. Sama juga dengan pikiran kita. Kalau kita selalu melihat hal-hal yang baik, maka yang masuk dalam pikiran kita juga hal-hal yang baik. Kalau kita selalu melihat hal-hal yang najis, hal-hal yang cemar, maka di dalam hati kita juga akan tersimpan hal-hal yang najis, hal-hal yang cemar. Kalau mata itu adalah kamera, kalau pikiran kita itu adalah hard disk, nah hati dan tindakan kita itu sebagai layar monitor. Apa saudara? Sebagai layar monitor. Apa yang tersimpan di dalam komputer itu akan tampil di layar. Ya apa ya saudara? Kalau yang kita simpan itu hal-hal yang baik, gambar-gambar yang baik, pemandangan gambar-gambar yang indah, saya pastikan di layar komputer saudara akan ditampilkan juga gambar-gambar yang baik. Tapi kalau sebaliknya, yang tersimpan dalam hard disk kita itu gambar-gambar yang tidak baik, gambar-gambar yang jelek, maka saya pastikan akan tampil di layar itu juga adalah apa saudara? Gambar-gambar yang tidak baik.
Jadi kalau isinya sampah yang ditampilkan itu sampah. Tapi kalau isinya indah, isinya bagus, hal-hal yang ditampilkan juga hal-hal yang baik. Demikian juga dengan hidup saudara dan saya, sekalipun kita masih muda. Perkataan kita, perbuatan kita, itu hanyalah layar yang memantulkan isi hati dan pikiran kita. Jadi bagaimana kita bisa tahu hati seseorang? Lihat apa yang diucapkan. Lihat bagaimana perbuatannya. Jadi kita harus hati-hati saudara. Sebagai anak muda kita harus sungguh-sungguh menjaga pikiran kita. Artinya ayo kita harus melatih diri supaya apa? Jangan sampai kita membiarkan pikiran kita dicemari. Apalagi zaman begitu canggih sekarang. Dunia menawarkan begitu banyak saudara. Hal-hal yang mudah begitu gampang kita lihat. Lewat apa media sosial. Hal-hal yang baik. Bahkan termasuk hal-hal yang buruk semua ada di tempat ini. Bisa kita lihat dengan handphone kita langsung saudara. Apalagi istilahnya, sekarang itu kan ada istilahnya algoritma. Ya kan saudara, dia itu akan menampilkan di beranda saudara. Saudara yang mungkin suka main sosial media, apa yang akan ditampilkan di beranda saudara, itu biasanya ditentukan dari apa saudara? Dari apa yang saudara follow, dari apa yang saudara sering lihat, suka lihat, atau apa yang saudara suka, apa istilahnya, banyak melihat, menyaksikan sesuatu, itu yang akan tampil di beranda. Contohnya gini, kalau teman-teman suka, ya kan, menyaksikan mungkin itu video-video apa rohani, lagu-lagu rohani, saya pastikan bahwa di beranda saudara akan sering tampil video-video lagu-lagu rohani. Iya Pak ya saudara? Iya. Kalau teman-teman suka lihat video-video memasak, saya pastikan bahwa akan tampil di beranda saudara itu video-video memasak. Iya Pak ya saudara? Iya. Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Kalau kita suka lihat hal-hal yang buruk, kita suka lihat hal-hal yang najis, iya kan saudara? Maka itu juga yang akan ditampilkan ke beranda saudara. Karena apa? Karena sistem itu yang namanya algoritma merasa itu yang saudara sukai, maka dia akan tampilkan lebih banyak lagi. Makanya seringkali kalau saudara dalam media sosial seringkali tiba-tiba muncul gambar, seringkali kan ada suka pilihan di bawah, interest atau enggak, suka atau tidak. Kita harus melatih diri, saudara dan saya kita harus melatih diri, sama-sama katakan melatih diri. Untuk apa saudara? Pikirkan hal-hal yang baik. Amin. Pikirkan hal-hal yang kudus. Sesuai firman Tuhan supaya apa? Damai sejahtera itu saudara yang datang daripada Tuhan akan apa? Menguasai kehidupan kita. Karena kalau kita jaga pikiran kita dengan baik, percayalah bahwa pikiran yang suci akan menjadikan kita lebih kuat menghadapi setiap tantangan apapun itu saudara, membuat kita lebih bijak untuk mengambil keputusan, membuat saudara dan saya kita semakin dekat dan melekat sama Tuhan. Amin saudara. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Jadi kunci yang pertama tadi apa? Suci dalam pikiran. Yang kedua, suci dalam perkataan. Efesus 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi yang kedua, saudara, yang kedua bahwa perkataan suci itu akan membawa kehidupan, saudara, bukan kehancuran. Perkataan suci akan membawa kehidupan, bukanlah kehancuran. Bahkan Alkitab ingatkan bahwa perkataan kita, saudara, kata-kata kita itu memiliki kuasa yang besar. Dengan perkataan kita, kita bisa membangun orang. Dengan perkataan kita pun juga kita bisa menjatuhkan orang, saudara. Kita bisa menghancurkan orang. Begitu kuatnya saudara, begitu luar biasanya power dari perkataan kita. Makanya hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, hati-hati dengan apa yang kita perkatakan. Jadi kalau saya ilustrasikan itu, perkataan kita itu sama seperti garam saudara. Maksudnya apa Pak? Garam itu bisa membuat makanan jadi enak. Saya pastikan bahwa setiap kita di tempat ini, di rumah kita semua pasti punya garam. Iya kan saudara? Kalau saudara di rumah gak punya garam, mungkin udah habis, belum di stok ulang. Saya pastikan di rumah kita semua kita punya garam. Karena apa? Garam bisa membuat makanan jadi enak. Tetapi kalau kelebihan garam, bisa apa saudara? Keasinan, merusak rasa. Dan kalau nggak ada garam sama sekali, apa? Jadi hambar. Sama juga dengan perkataan saudara dan saya. Sekalipun kita masih muda, kata-kata yang kita ucapkan itu bisa memberikan apa? Kata-kata rasa kehidupan yang jadi berkat bagi orang di luar sana. Atau mungkin perkataan kita itu bisa menjadi racun yang bisa merusak relasi.
bisa merusak hubungan kita dengan orang lain. Itulah sebabnya saya dorong setiap kita anak-anak muda, mari kita harus perlu mengukur setiap kata yang keluar, yang kita ucapkan, hati-hati dengan perkataan kita. Karena banyak hubungan itu hancur saudara, relasi antara sahabat, antara teman, bahkan antara keluarga, bukan hanya karena perbuatan, tetapi bisa rusak karena apa saudara? Karena perkataan menyakitkan. Mulutnya mungkin sepertinya memuji, tetapi ujung-ujungnya apa saudara? Menjatuhkan. Aduh kamu sorehan tampaknya cantik sekali, aduh itu alisnya luar biasa. Seperti jembatan Suramadu, belengkung, ya kan saudara. Sepertinya memuji, tetapi malah menjatuhkan. Karena zaman sekarang kan seperti itu. Orang senang lihat temannya susah, tapi susah lihat temannya senang. Gak bisa lihat orang lain lebih baik sedikit aja dari dia, gak bisa, gak terima gitu. Itu namanya orang iri hati. Hati-hati anak-anak muda, karena kita bilang orang iri hati pun tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi sejak masa muda kita juga harus jaga hati kita. Amin saudara, hati-hati dengan hatimu. Sama-sama bilang dulu, hati-hati dengan hatimu. Bilang kiri kanan juga, kamu hati-hati dengan hatimu. Amin. Jadi perkataan kita itu harus kita jaga saudara. Lidah yang kita ucapkan ini, saudara, yang kita perkatakan ini, Alkitab menggambarkan itu seperti apa? Api yang bisa membakar hutan yang besar. Beberapa tahun yang lalu bagaimana saudara ingat? Terjadi bencana yang luar biasa, terjadi kebakaran hutan di mana-mana saudara. Itu seringkali karena apa? Bukan kan dari api yang besar, seringkali mungkin dari api yang kecil. Dan hal itu terjadi karena apa? Begitu luar biasanya kuasa dari apa? Api yang kecil itu. Dan Alkitab menggambarkan perkataan kita juga sama seperti api. Jadi hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Jangan sampai perkataan kita menyakiti orang. Seringkali kita berpikir, oh gampang pak, yang penting saya bisa minta ampun, saya bisa minta maaf. Hati-hati saudara. Seringkali ketika perkataan kita suka bisa menyakiti orang, mungkin kita gampang saja minta maaf. Tetapi itu ibaratnya ketika kita menyakiti orang, lewat perkataan kita, seperti kita memaku di tembok saudara. Kita minta maaf, mungkin kita bisa cabut pakunya, tetapi ada luka di sana. Jadi untuk itu sebagai anak-anak muda, mari kita harus belajar saudara. Untuk apa? Menjaga perkataan kita. Amin. Hati-hati saudara. Kalau orang-orang pergaulan di luar sana begitu gampang, begitu mudahnya caci maki seperti sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Saudara dan saya, jangan sampai dari mulut yang sama kita ucapkan berkat. Dari mulut yang sama kita doa sama Tuhan Yesus. Dari mulut yang sama kita naikkan doa-doa kita, tetapi dari mulut yang sama kita caci maki sama orang, kita fitnah orang, kita jahat sama orang. Jangan saudara. Jaga perkataan kita baik. Amin. Perkataan kita itu harus penuh kasih. Perkataan kita itu juga harus jujur. Sejak masa muda kita belajar harus apa? Jadi orang-orang yang jujur. Dari hal-hal kecil. Dari mungkin hal-hal yang istilahnya mungkin sepele saja. Harus belajar jujur. Harus kita bangun sejak masa muda kita. Perkataan kita juga harus apa? Harus membangun. Karena orang di luar sana saudara, dunia akan mengenal Kristus bukan hanya lewat Alkitab, lewat firman Tuhan. Tetapi dunia akan mengenal Kristus lewat apa saudara? Lewat kata-kata kita setiap hari. Lewat ucapan kita setiap hari. Maka gunakan mulut kita untuk mendoakan, gunakan perkataan kita untuk menguatkan, gunakan perkataan kita untuk memberkati orang lain di luar sana. Hindari gosip-gosip. Amin saudara. Hindari gosip-gosip, hindari fitnah orang, atau mungkin keluhan yang bahkan bisa meracuni hati kita. Jadi yang kedua pesan itu apa? Jaga perkataan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, suci dalam perbuatan. Kolose 3 ayatnya yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam apa? Dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi yang ketiga, bahwa perbuatan yang kudus, perbuatan suci itu akan menjadi kesaksian yang nyata dari iman kita. Karena panggilan untuk kita hidup dalam kekudusan itu tidak hanya berhenti di pikiran saja, tidak hanya berhenti di perkataan saja, tetapi panggilan untuk hidup dalam kekudusan, sekalipun kita masih muda, itu terlihat bahkan dari apa? Tindakan kita setiap hari. Karena apa? Dunia di luar sana mendengar apa yang kita katakan, tetapi dunia yang di luar sana juga mereka memperhatikan bagaimana kita hidup.
dan perbuatan yang benar bagi setiap kita anak-anak muda, generasi Boanerges, Son of Thunder, akan menjadi kesaksian yang kuat daripada seribu kata, saudara. Ibaratnya gini, orang boleh saja mungkin sepertinya dia hebat nasehatin orang lain, tetapi bagaimana perbuatannya? Makanya heran seringkali bisa jadi blunder. Lu ngomong doang lu, nasihat lu jago, tetapi kelakuan lu, ya kan? Jadi artinya setiap kita juga harus menjadi teladan. Tidak hanya pikiran kita suci, tidak hanya perkataan kita suci, juga perbuatan kita juga harus kudus. Coba teman-teman bayangkan bahwa seorang anak kecil itu, saudara, yang saya tahu anak kecil itu dia ahli dalam meniru. Mungkin anak itu dia tidak ahli dalam mendengar, karena seringkali juga kalau sebagai orang tua, saudara, ya saya juga merasakan itu. Seringkali kalau suruh anak untuk lakukan sesuatu, waduh, seringkali mesti sampai 2-3 kali. Anak itu mungkin mereka tidak ahli di dalam mendengar, tetapi mereka ahli dalam meniru. Artinya juga nanti kelak ketika kalian sebagai anak-anak muda, ketika kelak nanti kalian berumah tangga, berkeluarga, harus juga menjadi teladan. Amin. Saudara bayangkan bahwa seorang anak kecil itu bagaimana dia melihat ayahnya. Karena si anak itu dia akan meniru apa yang ayahnya lakukan. Kalau orang tuanya sopan, anaknya belajar sopan. Tapi sebaliknya, kalau mungkin orang tuanya itu kasar, anaknya juga bisa menjadi kasar. Dan dunia di luar sana itu melihat kita sebagaimana anak kecil ini. Mereka menilai Yesus dari apa yang kita lakukan. Kalau perbuatan kita adalah perbuatan yang benar, kalau perbuatan kita adalah perbuatan yang kudus, maka orang bisa melihat Yesus lewat apa hidup kita. Tapi sebaliknya, kalau perbuatan kita buruk, perbuatan kita jahat, orang bisa menjauh daripada Tuhan. Kita nggak bisa menjadi kesaksian bagi dunia. Karena sangat disayangkan banyak orang mengaku sebagai orang Kristen hanya baik di gereja saja, tetapi ketika keluar dari pintu gereja, bagaimana hidupnya tidak mencerminkan Kristus. Sekali lagi, sebagai anak-anak muda kita dipanggil untuk hidup berbeda dengan dunia. Amin. Dikuduskan itu juga artinya apa? Dipisahkan, kita boleh tinggal di dalam dunia, tetapi janganlah kita hidup seperti orang-orang dunia. Amin, saudara. Amin. Saya kan dulu tinggal di Papua, saudara. Dulu biasanya tuh kalau mau beli ikan yang segar, biasa pagi-pagi, itu jam 6 pagi saya pergi ke tempat pelelangan ikan. Wah, itu ikan-ikan yang segar. Begitu beli, bawa ke rumah, terus masak, wah itu ikannya segar luar biasa. Tidak pernah saya menemukan, mungkin ada ibu-ibu yang beli ikan, begitu sampai di rumah, dia masak itu ikan, tiba-tiba dia makan, langsung dia kaget, kenapa? Ikannya itu asin sekali. Dia pulang kembali, ketemu sama nelayan, dia bilang, bang ini kenapa ikannya asin sekali dagingnya? Terus abangnya dengan santai jawab, itu ikannya kelamaan berenang di laut, makanya dagingnya asin. Pernah seperti itu? Tidak pernah. Bahkan bayangkan aja ikan segar, yang namanya ikan segar itu, kalau teman-teman habis mancing langsung dari laut, gak perlu pakai bumbu lagi, kalau teman-teman langsung bakar, itu rasanya manis. Artinya apa? Ikan boleh dia berenang di tengah laut mungkin bertahun-tahun, tetapi dagingnya tidak pernah terkontaminasi dengan rasa asin. Dagingnya tetap manis. Artinya kita sebagai anak-anak muda, kita boleh tinggal di dalam dunia, tetapi hidup saudara dan saya, kita jangan seperti orang-orang dunia. Ada amin? Ada amin? Amin. Kenapa? Kita dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan. Inilah tandanya orang-orang benar ketika saudara dan saya kita mau hidup di dalam kekudusan. Jadi sekali lagi, sekalipun kita masih muda, jadilah teladan dalam keluarga. Jadilah teladan di dalam pelayananmu. Jadilah teladan dalam pekerjaanmu. Di sekolah dimanapun kau berada, tunjukkan kasih Kristus lewat tindakan nyata kita setiap hari. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang keempat, yang terakhir, suci dalam seluruh hidup kita. Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah apa saudara? Ibadahmu yang sejati. Jadi yang terakhir, yang keempat, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, itu adalah ibadah yang sejati. Kalau kita hidup dalam kekudusan, bukan hanya tentang sebagian hidup kita saja.
Tetapi ketika kita mau hidup dalam kekudusan, itu berbicara tentang apa? Keseluruhan kehidupan kita. Tidak hanya ketika kita di gereja, tidak hanya ketika kita di pelayanan, ketika teman-teman di sekolah, di keluarga, dalam pergaulan, dimanapun kita berada, kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Karena itu akan menjadi ibadah kita yang sejati di hadapan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Amin. Jadi ingat bahwa itu Tuhan memanggil setiap kita. Tidak hanya dalam pikiran, tidak hanya dalam perkataan saja, tidak hanya lewat perbuatan saja, tetapi apa? Seluruh kehidupan kita. Dan itu menjadi gaya hidup kita setiap hari. Dan kekudusan itu sebagai gaya hidup. Sama-sama bilang kekudusan adalah gaya hidup. Amin. Bukan hanya di momen-momen tertentu saja, ketika kita di gereja atau melayani, tidak. Tetapi dalam seluruh kehidupan kita. Karena apa? Itu adalah gaya hidup. Setiap kita anak-anak Tuhan, setiap kita generasi minyak dan anggur, setiap kita anak-anak muda buah Nargas. Amin saudara, amin, puji Tuhan. Coba bayangkan bahwa hidup kita itu sama seperti apa? Buku harian. Ada yang suka tulis buku harian gitu. Seringkali kan ada orang-orang yang punya apa istilahnya hobi ya, tulis buku harian. Setiap hari kita menulis halaman yang baru. Kita menulis setiap hari halaman yang baru. Pertanyaannya, kalau ada orang yang membaca buku harian kita, apakah mereka sungguh-sungguh bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita? Kalau kita hidup dalam kekudusan itu artinya apa? Bahwa kita memastikan bahwa setiap lembar, coretan, goresan, entah itu pulpen atau pensil, dalam setiap lembaran, diari ataupun buku harian kita itu saudara, bagaimana kehidupan kita itu sungguh-sungguh mencerminkan kasih, kebenaran, kuasa. Bukan hanya di hari Minggu saja, tetapi apa? Setiap hari. Karena hidup kekudusan itu bagaimana kita menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita, pikiran, perkataan, perbuatan, bahkan apa? Motivasi hidup kita, bahkan apa? Tujuan hidup kita, bahkan apa? Cita-cita kehidupan kita. Dan hidup kita itu bukan milik kita lagi. Firman Tuhan katakan apa? Kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar oleh darah Tuhan Yesus. Jadi setiap kali kita terima perjamuan kudus, kita angkat tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kita diingatkan bahwa harga yang mahal Yesus sudah bayar bagi setiap kita. Hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita itu adalah milik Tuhan Yesus. Jadi pastikan saudara dan saya, ayo sejak masa muda kita, Tuhan memanggil kita untuk kita hidup dalam kekudusan. Karena ketika kita hidup dalam kekudusan, sebagaimana firman Tuhan katakan, bahwa itu akan menjadi ibadah kita yang sejati. Dan hidup yang kudus, hidup yang suci juga membuat kita mengalami damai sejahtera Allah, sukacita dan kuasa untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Seberapa banyak kita yang rindu sungguh-sungguh hidup kita mau jadi berkat bagi dunia? Boleh lambaikan tangannya saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Hiduplah di dalam kekudusan. Amin saudara. Sebagai kesimpulan firman Tuhan pada malam hari ini, saudara dan saya, kita sudah belajar bahwa hidup kudus bukanlah pilihan, melainkan panggilan bagi setiap kita orang percaya. Karena Tuhan rindu kita suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, sehingga seluruh hidup kita menjadi kesaksian bagi dunia. Kekudusan bukan hanya kewajiban, tetapi sebuah sukacita, karena kita hidup semakin serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saya ajak rekan-rekan muda, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau sangat baik dalam kehidupan kami. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Nyatakan ku menyembahmu. Ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Nyatakan sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari bersama-sama ku menyembahmu, ku menyembahmu,
sembah, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu, sebab namamu kudus. Katakan kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari angkat suara bersama Dia, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, kami sembah, ku menyembahmu, kami sembah Engkau Tuhan, ku sembahmu, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Katakan sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Katakan sebab namamu kudus, sebab namamu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus semua. Ku menyembahmu, kami sembah Engkau Tuhan. Amin. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, sembah, ku sembah. Sekali lagi ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu Tuhan, oh, ku menyembahmu, ku sembah, sebab namamu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari sejenak di malam hari kita datang di hadapan Tuhan. Setiap kita anak-anak muda bahwa kita sadar setiap hari kita dikelilingi begitu banyak hal yang bisa mencemarkan pikiran dan hati kita. Pikiran kita mudah dipenuhi dengan kekhawatiran, iri hati atau hal-hal yang tidak layak. Bahkan lidah kita, perkataan kita seringkali lebih cepat mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan daripada ucapan yang memberkati. Bahkan perbuatan kita pun kadang tidak sesuai dengan iman yang kita ucapkan. Tetapi Tuhan Yesus memanggil kita untuk apa? Hidup berbeda. Dia berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kekudusan bukan sekedar aturan, melainkan gaya hidup yang memuliakan Allah. Karena saat pikiran kita dipenuhi firman Tuhan,
maka perkataan kita pun akan penuh dengan kasih, dan perbuatan kita akan sungguh-sungguh menjadi berkat. Karena hidup dalam kekudusan tidak hanya mengubahkan diri kita saja, tetapi juga membawa terang bagi orang lain yang melihat Kristus lewat diri kita. Mari setiap kita anak-anak muda dimanapun kita berada hari ini, apa yang memenuhi pikiran kita selama ini? Apakah perkataan kita lebih sering melukai atau membangun? Apakah perbuatan kita benar-benar memuliakan Tuhan? Tuhan mau agar setiap kita, setiap hari, semakin hari serupa segambar dengan Kristus. Dan hidup dalam kekudusan itu adalah ibadah yang sejati, yang tidak hanya berhenti di tempat kita melayani, di dalam gereja, tetapi terus berlangsung dalam kehidupan kita setiap hari, di rumah, di keluarga, di pekerjaan, di sekolah, bahkan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur Engkau telah menebus kami dengan kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan karena Engkau memanggil kami untuk hidup dalam kekudusan seperti Kau kudus. Ampuni kami bila pikiran kami sering tercemar, perkataan kami melukai, menyakiti orang, perbuatan kami tidak memuliakan Tuhan. Hari ini kami nyatakan Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami Tuhan, ajar kami menjaga pikiran kami tetap murni, perkataan kami penuh kasih, dan perbuatan kami menjadi kesaksian yang hidup. Dan biarlah hidup kami setiap hari menjadi ibadah yang sejati, yang berkenan di hadapan. Kami percaya bahwa dengan kuasa Roh Kudus, Engkau akan menolong kami untuk hidup dalam kekudusan di hadapan sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua karena anugerah, semua karena kasih dan kebaikan, kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih ya Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Nyatakan sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu sungguh kudus ya Tuhan Yesus. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Hamba berhenti berbicara, tetapi hamba percaya sungguh bahwa Roh-Mu yang kudus akan terus berbicara bagi setiap anak-anak-Mu, untuk kami sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, suci pikiran, perkataan, perbuatan kami, bahkan seluruh kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kami mau jadi berkat, kami mau jadi terang bagi dunia. Tidak hanya Tuhan memanggil kami untuk hidup dalam kekudusan, tetapi di masa muda kami, Tuhan memanggil kami sebagai misionaris untuk bersaksi bagi dunia. Dan inilah doa dan iman kami bersama keluarga kami, berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan membawa persembahan syukur kami di hadapan-Mu. Berkati setiap tangan-tangan memberi dalam pekerjaan, dalam studi, dalam keluarga, apapun yang dikerjakan Tuhan Yesus. Berkati senantiasa, dimanapun berada dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Kami sudah melihat kebaikan Tuhan begitu luar biasa, seperti gelombang lautan tidak putus-putusnya. Dan kini saja kami membawa setiap persembahan kami dengan ucapan syukur. Dan Tuhan Yesus sungguh teramat baik dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak muda yang hadir di Tiberias Garinias, yang ikuti ibadah live streaming. Kami doa dalam studi, baik dalam sekolah, dalam pendidikan, apapun itu, dalam pekerjaan, Tuhan Yesus berkati senantiasa. Kami hidup dalam berkat, dalam pemeliharaan Tuhan, bahkan kehidupan kami menjadi saksi bagi dunia. Hanya di dalam satu nama, nama yang ajaib dan luar biasa, Allah kami punya kerajaan surga, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari setiap kita yang siap beri yang terbaik, dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan semua berkati. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Di nama Tuhan Yesus Kristus kami mengundang Sobat Kolektan untuk dapat menjalankan kotak persembahan. Sekali lagi kami ucapkan selamat memberi yang terbaik, dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya.
something needful for me that will not be taken away. The seat at your feet, draw and receive words of grace and righteousness. I wanna be with you. Your love changed my life. I wanna live for you, 'cause you gave your all at the cross. I'm gonna follow you, Lord, show me your ways. I'm gonna hold on you, 'cause your grace is all that I need. Kami ucapkan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mari bersama-sama kita mau siapkan hati kita terlebih lagi untuk menerima yang terbaik, yaitu menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sama-sama sambil kita boleh bangkit berdiri, siapkan hati kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Baik, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Pastikan rekan-rekan muda sudah terima roti dan anggur. Saya akan baca dari Matius 26 ayat yang ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari sama-sama kita angkat rotinya saja. Di tangan kita akan dibentuk menjadi tubuh Kristus dengan iman. Mari sama-sama kita perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, memberikan keselamatan, memberikan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku, dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku dari perjanjian tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus dengan iman. Sama-sama kita perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, memberikan pengampunan atas dosa-dosa kesalahan kami. Kami berjanji bertobat. Kami tolak poligami, kami tolak poliandri, kami tolak percabulan, perzinahan. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga dan gereja. Yang kedua, untuk menyucikan, menguduskan kami, agar kami semua termeterai sebagai warga surga. Kami berdoa, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semua menang atas sakit penyakit. Mulai hari ini, tidak migran, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Kami tolak kista dan tumor. Kami tolak sakit jantung dan paru-paru. Kami tolak sakit liver. Kami tolak sakit ginjal. Kami tolak diabetes dan hepatitis. Kami tolak darah tinggi, darah rendah. Kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum sejenak. Masing-masing kita doa. Kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, sebutkan nama sakit di depan Tuhan, percaya dengan iman. Oleh bilur-bilurnya kau terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kembali bersama-sama Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Artinya kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak pengangguran, kami tolak hutang-hutang pribadi, kami tolak minta-minta, kami tolak resesi ekonomi, tidak kekurangan, tidak celaka, tidak bahaya. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Artinya dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari makan tidur. Dengan kuasa perjamuan kudus kita diberkati, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Dengan kuasa perjamuan kudus menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Yang ketiga, dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari kasut sepatu baru, artinya tidak jadi ekor tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah kehidupan, darah kebangkitan, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang telah menerima perjamuan kudus, mari bersama-sama ambil waktu sejenak. Mari sama-sama kita doa, angkat setiap kerinduan, angkat setiap syukur kita buat tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah tercurah bagi setiap kita. Tubuhmu dan darah tercurah bagi setiap kami, Yesus. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saya akan tutup minyak urapan. Rekan-rekan Bunda punya minyak, silakan diangkat minyaknya tinggi. Yang tidak punya bisa angkat tangannya, kita doa sama-sama. Mari kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan setiap tetes minyak urapan ini. Perintah Tuhan di Gereja Tiberias mengembalikan kuasa minyak urapan. Yang pertama, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Yang kedua, minyak urapan punya kuasa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan roh jahat. Markus 6:12-13. Yang ketiga, minyak urapan menghancurkan segala kutuk-kutuk. Yesaya 10 ayat 7. Yang keempat, minyak urapan menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Ibrani 1:9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan kudus yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Minyak urapan kudus yang penuh kuasa, menyembuhkan sakit penyakit, mematahkan segala kuasa kegelapan, memuliakan Allah, memuliakan manusia dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kembali sama-sama, saya ajak kita doa. Mari kembali angkat tangan kita dua-dua, sama-sama kita doa. Ikuti saya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang pertama, kami telah ditebus dari segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Kami berjanji bertobat. Beri kami ya Tuhan setiap hari roh pertobatan. Yang kedua, kami mengucap syukur oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah. Kami percaya nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Mempelai Kristus suatu hari kelak kami akan diundang pesta di surga. Yang ketiga, kami mengucap syukur oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah. Kami percaya hari ini kami diciptakan kembali yang serupa, segambar dengan Allah, menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas segala penderitaan. Kami doa, kami semua terus terima perjamuan kudus, terima minyak urapan untuk menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Baik, kembali sama-sama kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan sudah pimpin sertai kami sampai kami boleh tiba di tempat ini, Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh bersama-sama terima firman-Mu, menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, memberikan persembahan syukur. Dan kami sudah sampai di penghujung acara ibadah kami. Sebelum kami pulang, kami menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Pertama, kami berdoa untuk yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus memberkati senantiasa dengan kesehatan, dengan umur panjang, bahkan hikmat surgawi Tuhan limpahkan. Bahkan Tuhan pakai lebih lagi di akhir zaman untuk menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Doa kami juga untuk Gembala Sidang besok terlebih dalam ibadah pelayan hari Minggu di tempat ini Tiberias Gading Nias pada jam 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati
senantiasa bersama dengan jemaat Tuhan di TBRS Gading Nias, bahkan yang ikut ibadah live streaming. Kami doa, kami sungguh percaya kuasa Tuhan tidak terbatas, mujizat Tuhan pasti yang terjadi. Kami sudah melihat begitu banyak kesaksian yang luar biasa. Doa kami, mujizat Tuhan nyatakan bahwa di balik sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan ada kuasa yang tiada taranya. Doa kami untuk gembala sidang bersama keluarga besar, anak cucu menantu semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami, berkati Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama keluarga, diberkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan dimanapun melangkah, dalam berkat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk Pendeta Argo Pariaji juga dalam pelayanan, memimpin Born Again Youth Beloved Kids TBRS juga disertai dengan tanda-tanda kuasa mujizat, tanda-tanda heran di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pakai di akhir zaman begitu banyak jiwa-jiwa datang bertobat, datang sama Tuhan di dalam pelayanan. Ada tanda-tanda yang luar biasa yang menyertai dalam setiap pelayanan. Kami juga doa untuk semua yang juga mengambil bagian di dalam pelayanan, dalam ibadah Buah Negas pada malam hari ini, baik itu Buah Negas Worship. Tuhan Yesus memberkati TBRS Choir yang melayani, bahkan semua sebagai usher, sebagai penerima tamu, sebagai kolektan, bahkan juga tim media, bahkan soundman, bahkan semua security, bahkan semua yang terlibat. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Apapun tugas pelayanan dalam ibadah, dalam sore sampai malam hari, semuanya Tuhan Yesus memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam perjalanan pulang kami, Tuhan jaga, Tuhan sertai, tidak celaka, tidak bahaya. Tuhan pimpin sertai setiap anak-anak muda. Tuhan tibakan ke tempat di mana mereka tuju tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kami doa Tuhan pertemuan kami kembali pada waktu yang akan datang untuk bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga serahkan juga untuk besok ibadah di TBRS Gading Nias sepanjang sesi dari pagi sampai malam. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, bahkan seluruh cabang gereja TBRS dimanapun berada dalam ibadah Minggu Raya. Tuhan Yesus memberkati setiap bangku-bangku tersedia dalam setiap gereja. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa supaya di akhir zaman orang mengenal kuasa di balik sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Karena pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar, tetapi Tuhan berjanji bahwa yang ada minyak dan ada anggur tidak akan dirusakkan. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kami doa, kami serahkan untuk seluruh program-program gereja TBRS sepanjang tahun 2025, juga untuk persiapan Natal, juga penerimaan choir, juga Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Bahkan seluruh setiap acara sepanjang minggu ini, baik ibadah tengah minggu, bahkan seluruh program, bahkan seluruh persiapan untuk Natal, semuanya Tuhan berkati senantiasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, semua karena kasih, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami sudah datang dengan berkat Tuhan dan kami akan mengakhiri ibadah pada sore malam hari. Kami akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Mari rekan-rekan muda, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Aminkan setiap doa ini, percayalah setiap doa ini menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah masa mudamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi pendidikanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah setiap langkahmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah keluar masukmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Tidak hanya kita berkumpul di bumi, tetapi sama-sama kita berkumpul dalam kerajaan surga sepanjang masa diam di dalam rumah Tuhan. Yang percaya sama-sama dengan iman kita mau katakan amin. Selamat malam, shalom untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Christ is in